Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Pranata dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, angkatan 2015, semester 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu aplikasi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mata kuliah fisika dasar yang dibimbing oleh Bapak Ronald M. Hutahuruf SDMT. Aplikasi yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah aplikasi MATLAB. MATLAB merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membantu berbagai kegiatan ataupun aktivitas kinerja manusia dalam mengoperasikan angka-angka numerik maupun angka-angka metrik, sehingga operasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dan lebih sederhana. Berikut kami akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan MATLAB pada salah satu contohnya, yaitu proyeksi vektor. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi MATLAB. Aplikasi MATLAB. Pada aplikasi MATLAB ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengetik GUID. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai nanti akan muncul jendela baru. Aplikasi MATLAB ini merupakan aplikasi yang sudah cukup mutakhir maupun banyak untuk memudahkan berbagai kegiatannya. Pada menu selanjutnya, kita pilih Create New GUI, kemudian kita pilih Blank GUI, dan kita pilih OK. Dan kita tunggu beberapa saat untuk memulai kinerja kita, yaitu proyeksi vektor menggunakan MATLAB. Ya, di sini sudah ditampilkan. Sudah bisa kita lihat bagaimana lembaran kerja yang akan kita gunakan. Ya, inilah lembaran kerja yang akan kita gunakan. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, dominan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah untuk membuat identitas dari pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini dibuat langsung oleh saya, Erik Pranata, dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Riau, maka saya harus membuat judulnya terlebih dahulu dengan menggunakan static text. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Ya, sudah muncul. Kita klik 2 kali. Langkah selanjutnya adalah kita pilih yang pada static text, kita ganti judulnya dengan cara menekan yang berikut. Kita ganti dengan tugas 1, kita caps lock dulu. Tugas 1 fisika dasar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Oke, dan kita tekan OK. Kemudian kita pilih ukuran hurufnya, font size. Ini saya mau font size-nya ukuran 12 supaya lebih baik. Kemudian kita tekan minimize dan sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita besarkan seperti ini, atau bisa kita kondisikan sesuai selera. Tugas 1 fisika dasar, ini masih bisa kita edit seperti ini. Masih bisa edit. Oke.
Ya, ini sudah ada, kita lihat judulnya. Kemudian karena tugas ini dibuat oleh saya sendiri, maka saya juga akan membuat identitas pribadi itu dengan menggunakan static text 3 di sisi sebelah kanan. Ya, saya klik 2 kali, saya isi, itu kita isi namanya sama nama saya sendiri, Erich Pranata. Kemudian NIM 1504120219. Kemudian jurusan ilmu kelautan, ya, seperti ini. Saya optikan, maka secara otomatis font size-nya ini ubah menjadi 12. Kemudian ini diposisikan seperti ini, dan dinaikkan ke atas, ya. Ini selanjutnya saya akan memberikan identitas dosen pembimbing dengan menggunakan static text lagi. Saya buat di sisi sebelah kiri, saya klik 2 kali, kemudian masukkan nama dosen pembimbingnya, dosen pembimbing Bapak Ronald M. Hutauruk ST MT. ST MT, ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sudah oke. Kita ubah font size-nya lagi jadi standar seperti yang di sebelah kanan, 12. Pembimbing Ronald M. Hutauruk. Ya. Kita sebagai rekan kerja, kita akan langsung masuk ke dalam pembuatan tempat-tempat kita untuk bekerja. Nah, icon-icon yang kita akan gunakan pertama adalah menggunakan icon yang pertama namanya panel. Ya, bisa dilihat list box, reader, table. Nah, ini ada edit text, radio button, pass button, kemudian akses, dan ini adalah panel. Nah, kita buat panel ini, kemudian kita Ctrl D, dan kita letakkan di sisi bagian bawahnya seperti ini. Takut yang lupa, ya, panel. Kemudian kita masuk, panel sudah kita bentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan itu dengan menggunakan static text. Oke, ya, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita Ctrl D sebanyak 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5 pada panel yang di bawah seperti ini. Ini kita buat sedemikian rupa agar terurut sehingga nanti ketika masukkan rumus menjadi lebih mudah. Ya,
urutkan satu persatu seperti ini. Oke. Ya, 1. Jadi berurutan dari 11 panel yang ada di dalam ini. Seperti ini. Oke. Sudah. Kita tinggal atur. Sesuai dengan keinginan. Yang rapi. Nah, setelah kita membentuk beberapa bagian dari static text yang akan kita isi nanti, kita akan tambahkan menggunakan icon edit. Ada bagian tengahnya seperti ini. Ya, kita buat. Kemudian edit ini kita perbanyak sebanyak 6 kali. 2, 3, 5, 6. Kita urutkan kembali nomor 6 seperti ini supaya pengertiannya lebih mudah. Kemudian di baris kelima, baris keempat, dan ya, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, maka selanjutnya kita mengubah bacaan yang ada pada yang masih seperti icon awalnya untuk sesuai dengan keperluan kita, yaitu basic vector. Nah, setelahnya kita klik 2 kali, kemudian pada panel kita ganti bacaannya menjadi input. Dengan huruf kapital. Sudah. Kemudian pada static text yang pertama kita pilih bacaannya adalah yang pertama kita pilih jauhnya adalah F1. Pertama kita klik 2 kali, kita ganti dengan cara static text ini. Saya ganti menjadi F1 huruf kapital 1. Oke, sudah berganti. Kemudian pada kedua ganti menjadi F2. Oke. Kemudian pada static text yang ketiga kita ganti dengan sudut. Sudah. Pada sisi kanannya kita ganti, pada sisi pertama kita ganti dengan satuannya yaitu Newton. Klik 2 kali, kemudian kita pilih Newton dan huruf kapital. Selanjutnya kita pilih statistik berikutnya dengan Newton juga. Kita klik 2 kali. Ubah. Yang ketiga kita ganti dengan satuannya dan derajat. Ya,
Pada panel yang kedua, kita ganti yang panel, kita ganti menjadi output. Kita ganti menjadi output, berarti panel yang kita ganti rename output. Sudah, kemudian pada teksnya kita ganti dengan R atau resultan. Sudah, kemudian pada ini kita ganti dengan diganti dengan arah R. Kemudian pada statistiknya di sini kita ganti dengan arah R juga. Ya, kemudian ini pada sisi kanannya kita ganti dengan satuannya, yaitu dengan menggunakan huruf kapital N. Kemudian ini kita ganti dengan hadap F1. Kemudian ini kita ganti pada yang berikutnya, kita ganti dengan hadap F2. Ya, ini kurang, jadi kita bisa besarkan panelnya ini. Ya, dalam besarkan ini. Ya, F1 dan F2 sudah ada. Kemudian pada bagian edit ini harus kita sinkronkan juga bagian panel input seperti ini. Kemudian pada bagian edit kita pilih satu-satu seperti ini. Satu-satu kita pilih. Kita pilih yang ke edit text yang pertama, edit text yang kedua, ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Ini kita ganti edit itu dengan 0. Ya. Ini kemudian klik 2 kali. Pada bagian stringnya ini kita masukkan angka 0 ya, jadi akan secara otomatis jadi 0. Ya, pada bagian satu-satu yang ada icon edit, kita klik 2 kali.
kita klik 2 kali, kita pilih di mode ini, kita pilih, kita isi dengan angka 3. Kita ya, seperti ini. Pas selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat panel tambahan lagi. Panel ya, dengan memilih panel kita buat di ini seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita masukkan ikon fast button. Oke, kita buat fast buttonnya. Kemudian kita duplikat. Fast button yang ketiga ini. Ya, kemudian pas button yang kedua dan pas button yang pertama. Ya, selanjutnya kita untuk membuat grafik kita bisa menggunakan icon akses seperti ini, gambar. Ya, ada icon aksesnya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan icon push button di sudah. Tambahkan icon push buttonnya. Dan tidak menyamping. Nah, pada pas button yang di paling kiri pada panel ini kita ganti namanya menjadi dari name menjadi hitung. Di string ganti menjadi hitung. Oke, pada button kedua kita ganti namanya menjadi plot. Dan pada yang button yang ketiga kita ganti namanya menjadi reset. Sudah ada 3, kemudian pada post button yang sebelah kanan kita ganti menjadi exit. Menjadi exit. Ya. Nah, setelah kita berhasil menggambar rumah, dan ini jangan lupa panelnya kita ganti juga namanya. Panel ini kita ganti namanya menjadi tanpa ada panel itu, berarti kita ganti kosong saja. Kita hapus. Oke. Ya, jadi sekarang sudah tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan langkah selanjutnya pada proyeksi driver ini adalah memanggil setiap icon ini dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih view callback, kemudian kita pilih callback. Maka kita akan melihat ya ini
file name-nya kita buat tugas fisika. Save. Oke, sekarang kita bisa lihat dan namanya menjadi tugas saja. Ya, kita klik kanan, kemudian kita view fallback, maka akan ya, ini sudah ada rumus-rumus dari itu menunjukkan bahwasanya fungsi dari objek yang ke edit 1 ya. Nah, kita kembalikan ini. Nah, kita coba ulangi. Kita klik edit. Kita panggil lihat dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, kemudian kita pilih view code. Ya, edit lah, kita catat ini 2. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, kita view fallback, kemudian kita fallback, maka sudah menunjukkan di. Kemudian yang berikutnya kita klik, kemudian kita klik kanan, kita view fallback, kemudian kita view fallback, kemudian kita fallback. Ya, yang icon ini kita view fallback, kemudian kita fallback. Kita lihat dia di posisi E4. Kemudian yang berikutnya klik kanan, kemudian view fallback, kemudian fallback. Ya, dia berada di edit loop. Dan ini ada di edit yang ke view fallback. Kita cek lagi. Dan berada di edit. Nah, setelah kita membuat berbagai bentuknya, nah, setelah kita mengetahui berada di posisi edit 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan beberapa formula untuk mengetahui apakah program yang kita buat ini berhasil. Pertama, pada yang hitung, icon hitung, kita pilih view fallback, kemudian kita fallback ini. Nah, berarti fungsi yang pertama ini kita buat di sini, kita masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya, F besar F1 sama dengan str2 double termasuk buka kurung, kemudian kita pilih get, kita pilih handlers.edit. Berarti karena kita berada di edit 1.handlers.edit 1, koma, buka kutip 1, string, tutup kutip. Kemudian kita tutup dengan kurung 2 kali dan kita akhiri dengan titik koma sebagai penanda eksekusi. Kemudian langkah selanjutnya kita kemudian kita masukkan F2 sama dengan seperti tadi str2 double, jangan sampai ada ketinggalan, sama dengan str2 double,
str2 double, kemudian kita masuk ke buka kurung, kita pilih get, kemudian buka kurung lagi, handle, dan kita pilih handle, kita pilih handle ya tulisannya, handles, kemudian kita dot edit, edit 2, editnya edit 2, kemudian kita pilih koma, kita buka kutip 1, kita pilih string, buka kutip 1 lagi, kemudian kita tutup kurung 2 kali dan koma, kemudian kita masukkan rumus sudut berarti sama dengan str2 double, lagi, yang kita pilih get, kemudian handle, kemudian kita pilih dot edit 3, dot edit 3, kemudian kita pilih koma, kemudian kita buka kutip, string, tutup kutip, membuka kurung 2 kali dan akhiri dengan titik koma. Seperti itu, sudut sudah, kemudian kita masuk ke R resultan. Jadi kita masukkan sama dengan sgrt seperti ini, kemudian kita buka kurung, kita masukkan f1 dot akar 2, ya, jangan salah, f1 dot akar 2, kemudian kita masukkan tambah dengan f2 dot akar 2, f2 dot akar 2. Untuk perlu diketahui, dalam perkalian maupun pembagian harus diawali dengan tanda dot atau titik. Kemudian di f2 dot akar 2 kemudian ditambah dengan f2 dot akar 2 ditambah 2 dikali 2 dot kali 2 ditambah 2 dot kali f1, 2 dot kali f1 dot kali f2 dot kali cos dot kali cos, kemudian buka kurung, kita pilih sudut, kemudian kita pilih kurung sekali, kemudian sekali dengan, kemudian kita pilih pi per 180, dikali pi per 180, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung dan kita akhiri dengan titik koma sebagaimana. Dan kemudian kita masukkan rumus R, kita masukkan lagi rumus F1, di F1 ini F1 kecil, kita masukkan F1 sama dengan akos
F1 sama dengan angkot, kemudian kita buka kurung 2 kali handles, kemudian salah, jadi F1 akos kita masukkan di sini resultan di resultan dot kuadrat 2 resultan kuadrat ditambah F1 kuadrat berarti kita tambah ini tambah F1 kuadrat, masukkan nilainya F1 dot kuadrat kemudian dikurang dengan F2 kuadrat, masukkan F2 dot kuadrat kemudian dibagi, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2 dot R 2 dot kali R 2 dot kali R kali dot kali F1 dot kali F1, kita tutup kurung. Ini awalnya jangan lupa kita buka kurung 1, kemudian F1 ini kita tutup kurung 2 kali, kemudian 2 kali ditutup kurung F1, kemudian dot kali 180 per 3 dot kali 180 per 3. Ya, selanjutnya F2 masukkan sama dengan akos kurung R dot R kuadrat tambah F2 tambah F2 dot F2 kuadrat dikurang F1 dot F1 kita kasih pangkat F1 dot kuadrat, kemudian kita masukkan F1 kuadrat, kita tutup kurung. Oke, kita bagi dengan akar dari 2 dot R dot kali F2 kita tutup kurung 2 kali dot 180 itu dan F2 akos. Jadi untuk ini harus 2, nah kemudian kita masukkan tab handles dot edit
sudah tadi edit 1, edit 2, edit 3, berarti edit 4. Edit 4, koma. Edit 4, koma. Edit 4, koma. Kemudian pilih string, tunggu edit 4, koma. Kemudian kita edit 1. Edit 4, koma, string. Kita kasih edit 1, kemudian kita kasih koma, R, kasih kurung, koma, pada eksekusi. Kemudian masuk ke step enter, edit 5, koma, kita kutip string, kemudian buka kutip itu, kemudian koma lagi, masukkan nilai F, nah tutup kurung, masukkan koma, selanjutnya F lagi, kemudian kita pilih embed ini, yang kita dot edit. Ini sudah edit 4, 5, 6. Dan set, kemudian kita pilih endless dot edit 6, koma, kita buka kutip string, kita tutup 1, kemudian kita koma lagi, kasih F2, tutup, koma. Setelah kita masukkan rumus dari fungsi hitung yang bagian kontrol hitung, maka selanjutnya kita masuk ke dalam. Sudah, ini sudah kita simpan. Kemudian kita minimize, kita masuk ke plot. Yang plot, kita fallback, kemudian kita fallback. Nah, setelah itu sudah kita mengetahui berada di post button 2. Nah, pada post button 2 ini kita masukkan lagi rumusnya di sini. Ya, rumusnya untuk plot sama F1 sama dengan str2 double double itu dibuka kurung, get kemudian kita buka lagi handle, kemudian kita dot edit. Tadi sudah edit 6, kemudian kita masukkan ke edit ya, berarti kita harus mengulang lagi pada edit 1. Kemudian kita masuk ke edit 1, kemudian kita kasih koma, kita kutip, kita koma lagi, string, kemudian kita kurung sebanyak 2 kali dan koma, kita buka 2 ya. Get kurung handles, kemudian kita dot edit 2, kemudian koma, kemudian titik string, terus kita koma. Oh, ini yang salah.
Nah, sudah F2, kita masukkan lagi sudut masukkan sama dengan str2 double buka kurung get str2 double get buka kurung handle kemudian dot edit 3, kemudian koma kedua kutip string kutip, kemudian kita buka dua kali dan kita akhiri dengan koma dan eksekusi, kemudian sudut, kemudian kita masukkan R. Nah, di R masukkan sama dengan ini resultannya lagi strt, kemudian kita buka F1, kemudian F1 dot akar kuadrat F1 kuadrat tambah F2 kuadrat F2 dot kuadrat F2 dot F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kemudian F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 ditambah ini, kemudian ditambah 2 kali F1 2 kali F1 dot kali F2 2 kali F1 dot kali F2, kemudian di dot lagi kali cos dikali cos, buka kurung sudut kemudian buka kurung, kemudian dikali si per 180 kurung 2 kali, kita eksekusi. Ya, ada R resultan, kita masuk ke F1 dengan akos, kemudian F1 akos R, ini F1 akos R dot R1 kuadrat R1 kuadrat R1 akos R kuadrat F1 akos R kuadrat ditambah F1 kuadrat ditambah F1 ditambah F1 ditambah F1 ditambah F1 akos ditambah F1 kuadrat R kuadrat tambah F1 kuadrat dikurang F dikurang F1 kuadrat dikurang F2 kuadrat. F2 kuadrat, kemudian kita turunnya
lagi dengan 2 dot 2 buka bracket 2 dot r 2 dot r dot f1 2 dot r dot f1 2 dot r dot f1 harus dikasih bintang, jangan lupa 2 dot r dot f1, kemudian kita tutup kutip 2 kali, kemudian kita dot kali 180 per D. Udah masuk F1 angkot, kemudian kita masuk ke F2 angkot. F2 dengan angkot buka kurung 2 kali, kemudian masukkan R dot kuadrat ditambah F2 ditambah F2 dot kuadrat dikurang F2 kuadrat dikurang dengan F1 dikurang dengan F1 dibagi kurung 2 dot r dot F2 dot per setelah masuk F2 kita masuk X, tunggu X nya. Jika X nya adalah sama dengan 0, kemudian titik 2 F1 per 10 bagi F1 di koma tutup, kemudian Y dengan 0. Lagi masukkan lagi sama dengan 0 sudah, masukkan lagi X1 sama dengan 0 titik 2 X1 sama dengan 0 titik 2 F2 masukkan F2 kita kali cos kurung 2 kali sudut, kemudian tutup dot D per 140 sudah, kemudian kita masukkan ke Y1 satunya sudah Y1 sama dengan X1 Y1 sama dengan X1 dot tan buka kurung buka kurung 2 kali kan sudut
kemudian kita tutup, kita kali, kita bagi dengan udah satu, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke X2 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, kemudian bagi R, X2 sama dengan 0 bagi R kali cos kita kurung F1, kemudian kurung kita kasih kali pi per 180 kurung titik koma pi per 180 kurung F1 sudah masuk. Kita masuk ke 80 pi per 180 sudah, X2 sudah. Sekarang kita masuk ke Y2 sama dengan X2 sama dengan 0, Y2 X2 dot Y2 dot X2 dot X dot tan kutip 2 kali, kemudian kita masukkan S2 kutip sekali, kemudian kita kali dengan pi per 180 kita tutup, masukkan. Kemudian kita pilih selanjutnya sudah Y2. Ini adalah bagian yang paling penting, yaitu akses untuk membentuk grafik nantinya. Kita pilih endorse, kemudian kita dot, kemudian kita akses 1, kemudian kita tutupnya, kita eksekusi dengan klik koma, kemudian kita masuk ke akses sudah, dan sekarang ke plot. Ini tujuan utamanya ya, plot ini untuk grafik tentunya. Kita kurung X, Y, X1, Y1, X2, Y2, Y2 ini nggak koma lagi, kemudian kita tutup tutupnya kali koma, kita masukkan aktif, kita tutup lagi titik, kemudian kita masukkan kurung kurawal seperti ini, kita masukkan min R, min resultan, kemudian kita masukkan 1 dot 1, kita masukkan kali R, kemudian kurang R, kita masukkan 1 dot 1, masukkan R, kemudian kita tutup kurung awalnya, kita masukkan tutup kurungnya biasa, dan kita eksekusi.
kemudian kita masukkan legend di rumus akhir untuk plot legend, kemudian kita tutup kurung, kita kasih atau F1, kita kasih titik 1, koma, kemudian kita buka titik lagi, 1, F2, kemudian kita tutup titik, kita kasih koma, kemudian ya, jadi ada yang salah dengan perubahan warna ya, jangan lupa ini sama. Kemudian F2 sudah, kemudian kita masukkan ke buka titik, masuk R, kemudian tutup, kita kasih koma, kita masukkan 4, kita masukkan ya, kemudian kita masukkan tutup, kemudian kita eksekusi ya, ini sudah untuk plot yang plot kita save. Kemudian kita sekarang beralih ke yang bagian reset. Ada yang icon reset ini, kita seperti sama view folder, kemudian kita project beberapa saat ya, sudah masuk. Jadi sekarang kita masuk rumusnya di sini untuk reset, dan rumusnya sederhana, set buka kurung handle, set ya, set buka kurung handle dot edit itu, kemudian koma, putih 1, kemudian string tutup 1, kemudian masukkan koma dan dengan dengan koma, kemudian 0, masukkan dia 0, tutup, kemudian tutup ujungnya, eksekusi. Selanjutnya kita lagi save, kemudian canvas, kemudian edit 2, koma, kemudian kita tutup string, kita buka titik lagi 1, koma, 0, tutup, eksekusi. Kemudian kita handle yang di 3, koma, kemudian string, satu lagi, koma, 0, tutup, kemudian set buka handle untuk edit 4, koma, kita buka titik string lagi, kemudian kita masukkan 0, kemudian kita tutup lagi seperti ini. Oke,
sudah step 4, kita masuk lagi ke set. Jadi ada step 6, kemudian step handle dot edit 5, buka kutik string kutik koma 0 buka kurung set handles seperti ini dot edit 6, kemudian buka kutik masukkan string kutik kita kasih koma 0, kita tutup kurungnya dan tutup. Oke, di sini sudah kita lakukan. Kita minimize otomatis pada menu exit. Jadi pada menu exit ini kita fallback, kita fallback, kemudian jangan lupa di sini di fallback di 6 actionnya ya, ini masukkan tadi rumusnya adalah untuk menutup, atau kita bisa menggunakan rumus quit untuk menutup hasil pekerjaan kita nanti setelah pekerjaannya selesai. Ya, jadi untuk sekali lagi ini adalah bagian terakhir. Jadi rumus yang terakhir kita masukkan adalah untuk mengexit atau mengeluarkan dari hasil pekerjaan kita nanti setelah kita sudah berhasil, yakni dengan membuat rumusnya quit. Ya, itu pada button keempat, itu pilihannya nanti adalah exit pada. Setelah kita memasukkan semua rumus-rumus dari pas button 1, pas button 2, pas button 3, kemudian diikuti dengan pas button 4, maka langkah selanjutnya kita adalah menguji apakah rumus-rumus yang kita masukkan tersebut sudah benar, sehingga nanti dalam aplikasinya dapat kita rasakan atau dapat kita langsung lihat bagaimana hasilnya. Seperti ini, di sini ada pilihannya run. Jadi ketika salah kita bisa menguji. Ya, di sini langsung otomatis. Artinya rumus yang kita masukkan sudah benar, dan untuk mengujinya pertama kita harus memasukkan angka di sini. Kita uji. Misalnya F1-nya 30 Newton, F2-nya 40 Newton, kemudian sudutnya adalah 53 derajat. Kita akan hitung. Ya, di sini sudah bisa dilihat ada nilainya, ada 30,5 pada F1 dan 22,4 pada F2. Kemudian kita lihat bagaimana, nah seperti ini sudah terlihat langsung bagaimana kemudian garis F1, kemudian vektor F1 ini dengan vektor yang kedua, dan di sini bisa dilihat resultannya pada titik-titik ini. Jadi bisa dikatakan aplikasi yang kita gunakan ini sudah berhasil dan bisa digunakan. Rumusnya berarti benar kita masukkan. Kemudian untuk meresetnya kita akan uji lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Kita masukkan 20 atau 30, kemudian kita masukkan 10 dan kita hitung.
sudah dapat angkanya, yaitu resultannya yaitu 49,8 Newton, arah R terhadap F1 sebesar 6, arah R terhadap F2 yaitu sebesar 3,99. Kita lihat di grafiknya, ya bisa dilihat seperti itu. Jadi ada resultannya terlihat seperti titik-titik kecil seperti ini, dan titik ini meleset kembali seperti ini. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya, Erik Pranata, terkait proyeksi vektor yang berhasil saya aplikasikan dengan menggunakan aplikasi MATLAB yang sudah saya input dengan rumus-rumus yang telah diformulasikan, dan hasilnya adalah sangat benar dan sangat membantu. Aplikasi MATLAB bisa digunakan untuk berbagai aktivitas mahasiswa, khususnya pada kesempatan kali ini adalah pengujian proyeksi vektor secara langsung. Nah, setelah selesai kita akan exit seperti ini. Sampai jumpa.